murah, tarbiyah akhlak, kurangi maksiat, menuju taman surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar, bahkan booming di pendengaran kita tentang salah satu nama sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah berhijrah ke kota Madinah. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat Sa'labah bin Khatib al-Ansari. Ada apa dengan sahabat Sa'labah bin Khatib al-Ansari? Dalam salah satu riwayat menceritakan bahwa sahabat Sa'labah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat taat beribadah, yang sangat istiqomah ibadahnya. Namun sahabat Sa'labah ini tumbuh dari keluarga yang miskin, sehingga pada suatu hari Sa'labah melaksanakan sholat siang dan malam, selalu berjamaah dengan Rasulullah SAW. Namun pada suatu hari Sa'labah ketika baru menyelesaikan sholat jamaahnya dengan Rasulullah, sahabat Sa'labah langsung keluar dari masjid tanpa sibuk dengan doa dan zikir dan sebagainya. Rasulullah yang mengetahui hal itu, Rasulullah langsung bertanya pada Sa'labah, "Hai Sa'labah, kenapa kamu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang benar, yaitu kamu melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa, tanpa zikir, bahkan tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala?" Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kontannya, sikap tenangnya, sahabat Sa'labah menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, saya ini adalah orang miskin. Istri saya di rumah dalam keadaan melahirkan. Kenapa? Karena kain yang saya pakai ini adalah kain satu-satunya yang kita miliki. Sehingga ketika kain ini saya pakai, maka istri saya ada di rumah dalam keadaan telanjang. Hai Rasulullah, baru ketika saya pulang ke rumah, maka kain ini diganti oleh istri saya untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Doakanlah hamba-Mu ini, doakanlah sahabatmu ini, agar Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah mendengar apa yang disampaikan atau jawaban dari Sa'labah bin Khatib al-Ansari, lantas apa yang dijawab, lantas apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'labah, nikmat kecil, nikmat sedikit yang kau syukuri lebih baik daripada nikmat banyak, nikmat besar yang tanpa kau syukuri." Oleh karena itu Sa'labah lantas pulang ke rumah, dan pada lain waktu Sa'labah datang lagi ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, mintakanlah aku, doakanlah aku ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Doakan aku ya Rasulullah ke Allah, agar Allah memberikan karunia-Nya kepada." Niscaya Rasulullah
apabila karunia Allah telah diberikan kepadaku, maka aku akan pasti memberikan hak-hak orang yang menghargai. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, ya Allah, karuniakanlah karuniamu kepada sahabat-sahabat. Setelah berdoa, pastinya doanya Rasulullah itu dimakbul oleh Allah, diterima oleh Allah. Dalam riwayat yang lain diceritakan, setelah Rasulullah mendoakan Tha'labah, Rasulullah memberikan kambing betina, satu kambing betina kepada sahabat-sahabat. Kemudian sahabat Tha'labah mengawinkan kambing betina itu. Nah, pemberian Rasulullah tersebut dengan kambing jantan punya sahabat yang lain. Karena makbulnya, mustajabnya doanya Rasulullah SAW, maka kambing Tha'labah bin Khatib al-Ansari tersebut tumbuh bagaikan ulat anak berat. Banyak sekali. Sehingga kota Madinah waktu itu penuh dengan kambing-kambingnya Tha'labah bin Khatib al-Ansari. Karena kota Madinah penuh dengan kambing-kambingnya, oleh karena itu Tha'labah menyingkir dari kota Madinah, menempati satu lembah yang ada di dekat Madinah. Lantas apa? Pada awalnya yang Tha'labah rajin sholat berjamaah siang dan malamnya dengan Rasulullah, maka karena direpotkan oleh kambingnya, maka Tha'labah hanya bisa sempat melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah pada waktu asar dan zuhur saja. Tambah hari, tambah waktu, kambing Tha'labah semakin memenuhi lembah tersebut, semakin banyak, sehingga Tha'labah hanya sempat melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah dalam hari sholat Jumat saja. Semakin hari, semakin bulan, semakin bertambah kambing Tha'labah bin Khatib al-Ansari, sehingga Tha'labah diripatkan dengan mengembala kambingnya, sehingga tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah setiap harinya, bahkan tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat dengan Rasulullah SAW. Pada suatu hari, maka datanglah firman Rasulullah, turunlah ayat atau firman Rasulullah SAW yang mewajibkan orang yang mampu untuk membayar zakat kepada mustahiqin. Dan Allah menjadikan dua sahabat untuk bertugas sebagai penarik atau pengumpul zakat. Semua orang bahagia melaksanakan zakat, melaksanakan dan menerima orang tugas tersebut dengan zakat. Namun ketika dua orang tersebut datang kepada Tha'labah, maka Tha'labah yang pada awalnya berjanji untuk melaksanakan memberikan haknya, maka dia menganggap penarikan zakat tersebut adalah jizyah atau pajak. Maka Tha'labah menolak dua orang tersebut. Maka pulanglah kedua para sahabat tersebut dan datang ke Rasulullah dan menceritakan apa yang dia menceritakan sikap yang Tha'labah laksanakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, celakalah wahai Sa'ad, celakalah wahai Sa'ad. Sehingga turunlah ayat 75 dan 76 surat At-Taubah yang berbunyi adalah turunlah surat At-Taubah ayat 75 dan 76 tentang pengingkaran seorang yang diberikan karunia Allah terhadap janji-janji. Pengingkaran tersebut disebutlah Tha'labah, seorang yang kikir dan orang yang munafik, kikir daripada hartanya dan dia munafik pada janjinya, sehingga menyebabkan ayat 75 dan 76 dari ayat dari Quran surat At-Taubah turun. Oleh karena itu ketika Rasulullah berkata dan ketika berkata celakalah dan turun firman tersebut, ada salah satu seorang sahabat Rasulullah termasuk kerabat dekat Tha'labah, dan sahabat tersebut menceritakan
hal tersebut pada Tha'labah. Maka Tha'labah setelah spontan pergi ke Rasulullah dengan niat membayarkan zakat. Namun zakat tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW dengan sabda, katanya Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima zakat dari Tha'labah bin Khatib al-Ansari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, cerita yang saya sampaikan, cerita sahabat ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.